Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Abi. Alhamdulillah Kamelia, Eka Dewi, Nur Okta, Dinda, Tika, Lia. Kita akan mulai. Udah jam 9.05, udah terlambat 5 menit. Yang belum menghidupkan cepat dihidupkan. Nur Halima, Andita, Sabrina, Lia Ramadanti. Iskita sudah. Iski nggak jadi keluar Iski. Nanti Abi kita izin keluar duluan ya. Oke. Iya. Sama Abi Tika juga mau vaksin. Iya, yang ada ini, yang ada vaksin, yang ada kesibukan, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, ya. Tika, Rizky, siapa aja nggak apa-apa. Lita, kenapa? Lita juga sama. Kenapa Abi? Lita juga sama, mau vaksin juga. Lita udah vaksin Abi. Oh, alhamdulillah, ya. Indah, kenapa bengong aja Indah? Indah Maulidia bengong aja bertopang dagu. Ayo yang lainnya mana nih, cowoknya mana? Baru satu, baru Ahmad Jayadi. Keluar ya Abi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ya silakan. Dinda Isfa sudah. Yang baru masuk siapa nih? Alisa Angelina, Siti Suhro, Reva AAA, Nike. Nik, yang lainnya mana lagi Nik? Ini udah infoin ke grup. Najwa Salsabila. Iya Najwa, tadi Abi lagi balas kamu, zoomnya masuk, udah nggak jadi. Iya. Desti, Sofia Dwi Sudah, Novia, Syifa Nurlita, Taskiatun, Anissa Anissa itu, Intan sudah, Novia, Umu Atia, Dinda udah, Aura repot amat Neng, ngapain sih Aura? Lagi ngelipet baju Bi. Oh iya bagus, kirain lagi ngapain, repot bener. Cek Salwa udah. Oh, yang Rizka udah masuk. Fakhrul Hadi Ananto udah, oke. Cynthia Lady, Isti, Asih Astuti. Tika, nggak apa-apa kalau kamu lagi di luar, lagi repot di tempat vaksin, di ini aja, off cam aja, atau nggak apa-apa istirahat dulu. Tapi Isti juga lagi vaksin Bi. Iya, pokoknya yang lagi vaksin repot untuk hidup, nggak ikut dulu nggak apa-apa. Ya. Iya. Raub sudah. Ya, udah jam 9.10, baik. Langsung saja kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bi. Mohon maaf. Waalaikumsalam. Anissa mau bilang kan di rumah kan pakai wifi Bi, tapi nggak ada kuota. Lah, pakai wifi nggak ada. Boleh Iya. ramean nggak Bi? Abi, ini kan lagi di sekolah. Iya. Kita mau mulai. Siapa yang mau ngomong? Anissa, ayo. Terus kalau misalnya nanti pulang nggak ada kuota, ini pas di sekolah ramean boleh nggak? Boleh aja. Makasih ya Bi. Oke. Jadi ini kita mulai, ulangi lagi ya dari awal, nggak seru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak Abi sekalian, langsung saja ya, kita masuk sekarang ke PJJ ketiga, Zoom ketiga untuk Zoom keempat untuk mata pelajaran fikih. PJJ ketiga, Zoom yang keempat ya. Baik, Abi langsung saja ke share screen. Mudah-mudahan ini tidak terganggu seperti yang kemarin. Abi minta tolong sama Ninda bukan Dinda. Materi fikih. Oke, sudah kelihatan?
Sudah kelihatan belum Dinda Isfa? Belum nih. Belum kelihatan. Masih loading. Nah, udah. Udah kali dari tadi udah. Udah kan? Nick, udah kelihatan belum Nick? Udah. Oke, udah kita masuk. Langsung saja supaya tidak ini waktunya tidak terbuang karena banyak sekali materi kalian ini. Paling banyak di kelas dari kelas 10, kelas 11 itu paling banyak kelas 12 materinya. Luar biasa. Ya. Nah, ini langsung aja ke materi ya. Kita langsung masuk ke materi yang kedua, yaitu objek pembahasan fikih dan usul fikih ya. Ini yang kita belum. Karena kemarin kita pengertian fikih dan usul fikih sudah ya. Masih kelihatan ya? Rika Nurfadila, Dinda Maulida, Yohalisa udah masuk, Ahmad Jayadi, Vanessa. Nah, oke, udah kelihatan sekarang. Kita akan belajar tentang objek pembahasan dari fikih dan usul fikih. Ini masih di bab 1. Kita masih bab 1 karena ketemunya 2 minggu sekali. Kemudian dalam 2 minggu cuma 1 jam pelajaran. Sedangkan materinya itu kalau dipelajari selama 5 tahun aja nggak selesai. Wah, luar biasa. Oke, objek pembahasan fikih. Ya, apa saja yang kita pelajari ketika kita mempelajari fikih atau objek-objek apa saja yang akan kita pelajari ketika kita belajar fikih? Yang pertama adalah dari aspek vertikal tentu saja ibadah ya. Aspek vertikal artinya hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, antara seorang hamba kepada Tuhan, itu namanya aspek vertikal. Nah, di sini tentu saja yang dipelajari adalah ibadah, baik itu ibadahnya adalah ibadah mahdoh maupun ibadahnya adalah ibadah ghairu mahdoh ya. Ibadah mahdoh ini adalah ibadah yang sudah Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah tentukan sifatnya, bentuknya, caranya segala macam. Sedangkan ghairu mahdoh ini ibadah yang tidak ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah yang boleh kita laksanakan dengan cara kita. Misalnya kita disuruh bersedekah, ya sedekahnya laksanakan dengan cara kita ya, sebisa kita. Kita disuruh berbuat baik, perbuatan baik apa saja tidak ditentukan. Silakan selama itu baik maka laksanakan. Itu semua bernilai ibadah ya. Nah, kemudian yang keduanya adalah aspek horizontal. Aspek horizontal atau antara hubungan sesama antara kita dengan orang lain, kita dengan keluarga, kita dengan masyarakat, atau kita dengan sesama warga negara dan lain sebagainya, bahkan dengan seluruh penduduk dunia ya. Itu semuanya aspek horizontal. Pokoknya hubungan selain hubungan kita dengan Allah itu adalah aspek horizontal. Nah, untuk aspek horizontal di dalam fikih yang dibahas adalah di bidang-bidang ini. Kalian sudah tahu waktu kelas 1 mungkin kalian sudah belajar dengan Abi Matali atau Bu Mariama, Abi lupa ya. Yang pertama adalah tentang jinayah. Jinayah ini kalian sudah belajar kemarin ketika kelas 11, yaitu hal-hal yang berhubungan dengan tindak kriminalitas, baik itu penganiayaan, baik itu penghilangan nyawa dan lain sebagainya sudah. Kemudian aspek horizontal yang kedua yang dibahas di dalam fikih, objek pembahasan fikih adalah tentang muamalah. Muamalah di sini bukan muamalah di dalam bidang akhlak. Tapi kalau kita bicara tentang fikih, maka muamalah yang dimaksud adalah muamalah yang terkait dengan harta benda, yang terkait dengan perniagaan, jual beli misalnya, pinjam meminjam, atau mungkin mudharabah bagi hasil dan lain sebagainya. Intinya kalau kita bicara tentang fikih muamalah, maka yang dimaksud itu bukan fikih tentang etika, bukan fikih tentang adab, bukan tentang akhlak, tapi fikih tentang harta ya. Jadi terkait dengan harta, termasuk di dalamnya perbankan, riba ya, wasiat mungkin di dalamnya itu termasuk. Itu namanya fikih muamalah. Dan yang ketiga adalah munakahah atau pernikahan. Pernikahan juga waktu kelas 11 bahkan kita sempat ketemu ya, walaupun tidak terlalu lama karena setelah itu Covid, kita sempat bahas sedikit tentang pernikahan ya. Nah, inilah yang kita bahas atau objek pembahasan ketika kita belajar fikih. Jadi ada berapa? Ada 4.
ya, aspek vertikal 1, aspek horizontal 3, yaitu ubudiyah ini aspek vertikal, muamalah, munakahah dan jinayah ini aspek horizontal. Ibadah, ubudiyah adalah ibadah, hubungan kita pada Allah, muamalah hubungan kita dengan sesama tapi di dalam bidang harta, ya. Munakahah adalah nanti masalah keluarga, hubungan antara ayah dengan ibu, antara ayah dengan anak, anak dengan ibu dan lain sebagainya. Ini munakahah diaturnya. Dan yang terakhir adalah jinayah. Jinayah itu yang berhubungan dengan tindak pidana dan lain sebagainya. Nah, inilah objek pembahasan fikih, ya. Abi cepat aja karena nanti masih banyak banget. Nanti juga kalian bisa saksikan kalau misalnya belum terlalu jelas. Yang keduanya adalah usul fikih, ya. Usul fikih kemarin kita juga sudah belajar tentang pengertiannya. Intinya adalah usul fikih itu adalah ilmu yang terkait nanti dengan dalil syariat. Baik dalil syariat itu bersifat kulli atau bersifat ijmali atau yang berasal dari Quran atau hadis, ya. Itu semua nanti dipelajari dalam usul fikih. Nah, yang dipelajari itu adalah apanya? Dalilnya, ya. Dalilnya yang kita pelajari. Sehingga nanti dalil-dalil itu baik dalilnya dari Al-Qur'an atau dalil dari Al-Hadis, itu semua terkait dengan berbagai hal. Yang pertama adalah dari segi bentuknya. Misalnya kita ambil satu aja dari Al-Quran. Nah, nanti dalil Al-Quran itu dilihat dari bentuknya, ya. Apa bentuk ayat ini? Apakah ini memakai bentuknya fi'il madi misalnya? Apakah ini memakai bentuknya fi'il mudhari? Atau ini bentuknya fi'il amr? Nah, kalau demikian nanti implikasi hukumnya beda-beda tuh. Nah, itu dibahas adalah dari segi dalilnya. Lafaz dari dalil Al-Quran atau Al-Hadis, ya. Kemudian yang kedua, dari lafaz tersebut juga dilihat cakupan maknanya. Artinya ayat ini misalnya aqimus sholat, dirikanlah sholat. Ini ayat ini berlaku buat siapa, ya, disuruh mendirikan sholat? Apakah dia berlaku secara umum? Artinya siapa saja termasuk ke dalam makna orang yang diperintahkan sholat, atau mungkin khusus, ya. Nah, itu nanti dilihat. Makanya nanti timbullah yang namanya am, yang namanya khas, ya, yang namanya mutlak, yang namanya muqayyad. Itu nanti kita bahas di dalam usul fikih, ya. Jadi misalnya ayat ini hanya untuk Rasulullah saja. Itu ada ayat yang memang hanya untuk Rasulullah, tidak berlaku secara umum. Ayat itu hanya berlaku untuk Rasulullah dan tidak berlaku buat selain Rasulullah. Ada dan lain sebagainya. Ini hanya contoh sederhana aja, bahwasanya cakupan makna itu nanti dilihat keumuman ayatnya, kemudian kekhususan ayatnya dan lain sebagainya, ya. Ini yang kedua. Kemudian ada lagi misalnya dilalahnya, dalilnya, ya. Dilihat dari segi dalilnya. Apakah ayat ini menunjukkan perintah yang qat'i, yang memang mutlak sudah tidak bisa berubah lagi, atau mungkin perintah ini tidak qat'i, harus dijalankan tapi masih bersifat dinamis, artinya bisa berubah sesuai dengan keadaan atau tidak. Nah, itu dilihat dari segi dilalahnya, ya. Apakah tidak ada tawar-menawar dalam melaksanakan ini? Misalnya zakat, ini sudah tidak ada tawar-menawar. Khuz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, misalnya. Ambil, paksa. Berarti kalau sudah ayat menunjukkan ambil dengan paksa, ini hukumnya wajib, sudah tidak ada tawar-menawar lagi orang untuk tidak mengeluarkan zakat. Kan seperti itu. Tapi ketika perintah memberikan sedekah, ya, maka perintah Allah agak lunak, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, atau wa anfiqu fisabilillah dan lain sebagainya. Nah, di situ tidak ada kata-kata yang menunjukkan bahwa ada paksaan. Indikator itu sangat memaksa orang untuk mengeluarkan infak misalnya. Nah, berarti infak itu tidak semuanya wajib. Ada infak yang diwajibkan, ada yang tidak diwajibkan. Nah, ini dilihat dari segi dilalahnya. Ke arah mana dia, ya. Kemudian kejelasan maknanya, artinya dalil syariat tersebut, lafaz Al-Quran tersebut, ini maknanya sudah jelas atau belum. Artinya di situ bukan berarti Al-Quran tidak jelas. Al-Quran sudah pasti jelas, yang tidak jelas itu kita, ya. Yang maknanya yang tidak jelas, karena apa? Karena makna setiap perkataan kan bisa beda. Ada satu kata yang mungkin tidak sama pemahamannya antara kita dengan orang lain. Sekarang kita anggap kata-kata tulang, ya. Tulang itu kalau dalam bahasa kita ya tulang, ya. Tapi ketika yang berbicara adalah orang Medan, maka makna tulang beda lagi. Makna tulang adalah paman. Nah, kan seperti itu. Ada kata-kata yang memiliki makna-makna yang tidak jelas. Makanya nanti di sini dibahaslah yang namanya muhkam, mutasyabih, ya, yang namanya ayat-ayat yang udah
udah status hukumnya jelas, kemudian ada ayat-ayat yang mutasyabih, ayat yang tidak jelas, ada itu semua kita pelajari sedikit ya, sedikit karena kita dasar saja. Kemudian selanjutnya dari segi penggunaannya, penggunaan ayat ini ya. Apakah ayat ini, bahasa ayat ini adalah bahasa yang kiasan ya, bahasa majas, bahasa kiasan, atau mungkin ini adalah yang sesungguhnya dan lain sebagainya. Ini semuanya juga akan dilihat ya. Dan terakhir, biar cepat, adalah kandungan hukum yang terdapat di dalam ayat tersebut ya. Kandungan hukum juga harus dilihat dengan seksama. Apakah kalau misalnya perintah ini perintah wajib, atau perintah ini perintah sunnah, atau mungkin ini larangan-larangan yang memang benar-benar harus ditinggalkan, atau larangan yang mungkin lebih baik ditinggalkan dan lain sebagainya. Ini kandungan hukum dan ini juga harus dipelajari dengan seksama. Oke, ini untuk objek pembahasan. Abi ulangi lagi ya, untuk fikih. Ya, untuk fikih, ketika kita belajar fikih, maka yang jadi objek pembahasan adalah semua perbuatan mukallaf, perbuatan orang-orang yang sudah akil balik, orang-orang yang sudah dewasa. Kemudian yang dibahas juga adalah nilai-nilai hukum dari perbuatan tersebut. Ketika kita memukul orang misalnya, kalau kita sudah gede, itu pasti ada nilai hukumnya, boleh atau tidak. Kalau misalnya boleh, bagaimana? Kalau misalnya tidak boleh, apa hukumnya, apa sanksinya? Nah, itu semua dibahas. Nah, di sini nanti akan terbagi menjadi dua, ada aspek vertikal, ada aspek horizontal. Aspek vertikal hanya ibadah karena hubungannya adalah kepada Allah, baik itu yang mahdoh maupun ghairul mahdoh. Dan aspek horizontal itu hubungannya dengan sesama makhluk ya. Itu ada jinayah, ada muamalah, ada munakahah. Yang Abi tekankan di muamalah di sini yang dimaksud adalah muamalah pergaulan yang berhubungan dengan harta benda ya. Ya, jadi dengan ekonomi gitu ya. Kemudian usul fikih. Kalau usul fikih yang dibahas adalah dalil-dalil syariatnya, dalil-dalil yang memang berasal dari Al-Qur'an atau Al-Hadis ya. Atau mungkin juga nanti yang dibahas adalah produk hukumnya, produk hukum yang ijtihadinya. Karena apa? Itu semua terkait dengan pembahasan dari dalil-dalilnya. Nah, nanti yang dibahas dari lapas-lapas tersebut, dari dalil-dalil tersebut adalah dari segi bentuknya, cakupan makna, dilalah dan sebagainya. Sehingga ketika para ulama membahas tentang ini, tentang bentuk ayat, cakupan makna, dilalah dan lain sebagainya, lahirlah sumber-sumber hukum selain Al-Qur'an dan Al-Hadis. Karena Al-Quran dan Al-Hadis ini udah pasti sumber hukum yang utama, yang pertama dan utama itu adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, nanti setelah mereka para ulama usul fikih itu mempelajari ayat dari segi bentuk, cakupan makna dan seterusnya ini, akhirnya akan lahir juga sumber-sumber hukum yang lain. Ya, itu semuanya kalau sudah dihasilkan maka kita bisa pakai. Ya, karena itu berlaku sebagai sumber hukum yang sudah diakui. Tapi ingat, tidak semua mengakuinya. Ada yang diakui oleh ulama-ulama A, tidak diakui oleh ulama B. Ada yang diakui oleh ulama C, tidak diakui oleh ulama A dan B dan seterusnya. Nanti kita akan lihat lagi. Ya, sekarang kita lihat dulu apa saja sumber hukum yang dihasilkan daripada ijtihad tadi. Imam Mujtahid memahami ayat-ayat tadi, dalil-dalil tadi. Itu berbagai sumber hukum timbul nanti dari hasil pemahaman tersebut. Ada ijma, ada qiyas, istihsan, maslahah musalah, istishab, sadad zari'ah, urub, syar'uman qablana, qaul sahabi. Ini adalah sumber-sumber hukum yang sudah terkenal. Ada lagi yang tidak terkenal ya. Contohnya apa itu? Amalu ahlil Madinah. Amalu ahlil Madinah itu juga termasuk sebagai sumber hukum, tapi untuk mazhab Imam Maliki. Di sini Abi tidak masukkan. Ini yang sudah umum dikenal ya. Nah, sekarang lihat, ijma, qiyas, semuanya ini adalah sumber hukum dan ini semua adalah hasil dari pemahaman para ulama tentang dalil-dalil Al-Qur'an dan Al-Hadis yang dilihat dengan cara usul fikih tadi, dilihat dari segi bentuknya, dilihat dari segi dilalahnya, cakupan maknanya, kejelasannya, penggunaannya. Itu setelah mereka memperhatikan itu dengan seksama, akhirnya mereka memiliki ketentuan atau sumber hukum sebagai berikut. Nah, sekarang kita akan lihat apakah sumber-sumber hukum itu berlaku untuk semuanya atau tidak ya. Siapa-siapa saja yang memakai ijma, qiyas, istihsan dan lain sebagainya. Islam ini mengenal 4 mazhab besar.
Arti 4 mazhab besar ini artinya mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Walaupun ada mazhab-mazhab yang lain, tapi karena tidak terkodifikasi sampai sekarang, artinya mungkin sanadnya sudah terputus atau mungkin sumber-sumber hukumnya tidak tersusun dengan sistematis, tidak ada. Kita hanya mengikuti 4 mazhab besar ini. Nah, sekarang sumber hukum hasil ijtihad 4 mazhab besar itu adalah ini. Siapa saja yang memakai ijma, ya, dan siapa saja yang memakai kias, kita lihat. Ijma dipakai oleh HMSH. Ingat ini, ada 4 mazhab. H berarti Hanafi, M berarti Maliki, S berarti Syafi'i, H berarti Hambali. Berarti di sini semuanya hijau, artinya semuanya memakai ijma. Artinya ijma dipakai oleh seluruh mazhab. Berarti kita umat Islam sedunia ini itu memakai hukum yang namanya ijma ulama, ya. Ijma itu adalah kesepakatan ulama, ya, di dalam satu masalah. Itu namanya ijma. Ya, nanti untuk lebih jelasnya mungkin ini satu persatu akan dijelaskan di dalam pelajaran karena ada memang materinya, tapi mungkin secara simpel, ya. Nah, ini yang pertama ijma. Jadi ijma itu HMSH, artinya semua mazhab yang 4 ini, ya, yang telah menghasilkan hasil ijtihad mereka itu semua memakai ijma. Misalnya apa? Kita wajib mengikuti Rasulullah dalam hal sholat, ya. Sudah ijma bahwa sholat itu dalam satu hari satu malam hukumnya waktunya adalah 5 kali sholat. Ini udah ijma ulama, ya. Sudah ijma, udah kesepakatan ulama dari dulu sampai sekarang sampai kiamat bahwa sholat wajib bagi umat Islam adalah 5 waktu. Tiba-tiba ada yang mengatakan sholat wajib ini ada 6 waktu. Loh, dari mana dia kok bisa berpendapat seperti itu? Rasulullah selalu sholat witir dan itu hukumnya wajib, ya kan? Nah, ada yang berpendapat seperti itu. Berarti dia menyalahi ijma. Kenapa menyalahi ijma? Karena para ulama mengatakan sholat itu hanya diwajibkan 5 waktu. Sedangkan yang 1 waktu yang witir itu hanya diwajibkan untuk Rasulullah. Khusus untuk Rasulullah, ya. Nah, mungkin yang mengatakan tadi bahwasanya sholat witir itu diwajibkan buat kita, mungkin dia tidak tahu atau tidak memahami dalil yang menyatakan bahwa itu khusus untuk Rasulullah. Mungkin dia nggak paham bentuknya, mungkin dia nggak paham cakupan maknanya ini khusus untuk Rasulullah, ya. Nah, seperti itu. Jadi timbul perbedaan bisa saja, tergantung pemahamannya. Tapi ijma ulama, para ulama sudah sepakat hanya 5 waktu. Ini misalnya, ya. Kemudian yang kedua, kias. Siapa saja mazhab yang memakai kias atau mazhab apa saja, ya. HMSH. Oh, berarti semua mazhab itu memakai kias. Tidak ada mazhab yang tidak memakai kias. Artinya boleh menggunakan analogi, ya. Ya, membandingkan antara yang satu dengan yang lain. Contohnya kita di Indonesia, ya. Abi contohkan zakat. Zakat itu kita pakai kias, ya. Kita memakai zakat itu dengan beras. Padahal dulu Rasulullah tidak pernah memakai beras. Rasulullah memakainya apa? Memakainya syiar, memakainya gandum, ya, atau mungkin dengan kurma. Kenapa kita di sini di Indonesia memakai beras? Nah, itu melalui analogi, melalui perbandingan dengan kias. Oh, waktu itu di Arab Rasulullah memakai kurma atau memakai gandum karena itu memang makanan pokoknya. Sedangkan di Indonesia makanan pokoknya itu bukanlah kurma, bukanlah gandum, tapi nasi, dan nasi itu berasal dari beras. Maka dijadikanlah kias, perbandingan antara makanan pokok dengan makanan pokok. Ini ilatnya namanya. Nanti kalau dalam kias kita belajar secara rinci, di kias itu ada yang namanya ilat, ya, ada yang namanya al-aslu, ya, ada yang namanya far'unnya, ya. Nah, itu nanti kita akan belajar. Syarat-syaratnya juga kita belajar. Nanti kita bahas secara rinci insyaallah. Kemudian istihsan. Istihsan ini bagaimana? Istihsan adalah HMSH. Nah, ini mulai beraneka ragam nih, mulai berbeda pendapat mereka. H hijau, berarti mazhab Hanafi memakai istihsan. Tapi M kuning, S merah, H kuning juga. Berarti Hanafi yang hijau memakai istihsan, Maliki dan Hambali yang kuning. Ini sebagiannya ada yang pakai istihsan dan sebagiannya lagi tidak memakai istihsan. Sedangkan mazhab Syafi'i merah, berarti lagi apa nih? Ya, lagi head, bukan. Berarti mazhab Syafi'i tidak menerima istihsan. Bahkan Imam Syafi'i itu
menyatakan wa man istahsana faqad syara'a. Siapa orang yang melaksanakan istihsan, maka dia seakan-akan sudah membuat syariat, dan membuat syariat ini hukumnya haram. Karena yang membuat syariat itu hanya Allah dan Rasul. Ini kata Imam Syafi'i, ya. Istihsan ini jadi dipakai sama siapa? Hanya mazhab Hanafi, ya. Oke, mazhab Maliki dan Hambali pakai, tapi hanya sebagian lagi tidak mau mengakui, tidak mau, ya. Kemudian selanjutnya al-maslahah mursalah, HMSH, ya, hanya dipakai oleh mazhab Maliki dan Hambali. Sedangkan mazhab Hanafi sebagiannya pakai, sebagian enggak. Imam Syafi'i tidak memakai maslahah mursalah. Walaupun tujuan kemaslahatan dalam mazhab Syafi'i tetap diakuin, cuma caranya nanti beda, ya. Oke, selanjutnya al-istishab, HMSH, semuanya mengakui, hampir seperti ijma, hampir seperti kias. Hanya saja Hanafi itu ada yang tidak mengakui, tidak mau makai, ya, tidak mau mengakui adanya istishab. Sebagian mazhab dari Hanafi, tapi sebagiannya tetap memakai. Jadi di sini dia hanya kuning, belum sampai merah. Kalau udah merah berarti dia ninggalin sama sekali. Kemudian selanjutnya sadd dzari'ah, HMSH, HMS-nya Hanafi dengan Syafi'i ini untuk sadd dzari'ahnya tidak semuanya mengakui, tapi sebagiannya saja. Sedangkan Maliki dan Hambali itu semuanya memakai. Dan seterusnya al-urub, HMSH, ya, Hambali yang tidak mau memakai urub, kebiasaan itu sangat ditentang oleh mazhab orang-orang yang menganut mazhab Hambali, ya. Di dalam mazhab Syafi'i, ya, sebagiannya makai, termasuk yang ada di Indonesia mungkin makai. Ya, di dalam satu kaidah dinyatakan al-adah muhakkamah, yang namanya adat itu adalah satu hal yang bisa dijadikan sebagai sumber hukum. Ini menurut mazhab kita, mazhab Syafi'i, ya. Kemudian Hanafi dan Maliki itu semuanya memakai uruf. Nah, di sini adat, diantaranya adat yang sudah terjadi di masyarakat adalah misalnya tahlilan kalau ketika orang meninggal, misalnya kebiasaannya kan seperti itu. Nah, itu sangat ditentang oleh orang-orang yang bermazhab Hambali, ya. Itu sangat ditentang, bahkan ada sebagian yang mengatakan sesat dan lain sebagainya. Abi nggak bahas itu. Kemudian Abi lanjut, syar'u man qablana, ya, syariat orang-orang yang sebelum kita itu semua memakai kecuali mazhab Hambali. Syar'u man qablana artinya adalah syariat orang-orang yang sebelum kita, artinya agama-agama sebelum diturunkannya Al-Qur'anul Karim. Itu ada sebagian dipakai, ada sebagian tidak. Di antaranya haji itu kan dipakai syariat Nabi Allah Ibrahim, kemudian disempurnakan oleh syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan lain sebagainya. Puasa itu hampir semua umat itu sudah mengenal syariat puasa, ya. Itu di antara contohnya. Dan yang terakhir qaul sahabi. Qaul sahabi artinya perkataan sahabat, ya. Perkataan sahabat itu hampir semuanya juga memakai kecuali mazhab Imam Syafi'i. Ada yang kita pakai, ada yang tidak. Bukan berarti kita menilai sahabat itu jelek, tidak. Tapi kita harus tahu secara pasti kalau itu adalah memang benar-benar ucapan sahabat yang berdasarkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi seluruh sahabat mulia di dalam pandangan mazhab Imam Syafi'i. Bahkan di dalam seluruh pandangan imam mazhab yang 4, yang namanya sahabat adalah mulia, ya. Karena itu memang perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memuliakan sahabat. Bahkan Rasulullah pernah bilang, ashabi kan nujum, faman ihtadaitum ihtadaitum. Sahabat-sahabatku itu bagaikan bintang. Siapa saja di antara mereka yang kamu jadikan petunjuk, yang kamu ikuti, maka niscaya kamu akan dapat petunjuk. Itu kata Rasulullah, ya. Oke, baik. Kita selesai objek fikih, selesai objek usul fikih. Kemudian sumber-sumber hukum yang dia sudah selesai juga. Berarti kita balik dulu. Oke. Kita balik dulu, stop share dulu. Oke. Baik, nah udah kelihatan lagi. Silakan yang ini mau bertanya sedikit, masih ada 15 menit, mudah-mudahan cukup nih 15 menit, 20 menit. Ada yang mau bertanya, Abi cepet ya, mohon maaf ya, emang sengaja cepet-cepet. Silakan Lia, silakan, pokoknya ada tujuannya, ada kepentingannya, silakan. Abi akan lanjut kalau tidak ada yang nanya, ya mudah-mudahan bisa selesai. Abi mau masuk sampai tujuan sekarang. Langsung aja. Ini sini tadi ya, kelihatan udah ya, lanjut. Ntar Abi sebelum ngomong diri, Fatima, coba Fatima jawab Abi dulu. Fatima, kedengeran nggak? Kedengeran, Bi. Kelihatan nggak? Kelihatan. Sekarang yang apa nih yang Abi lagi tanggalin?
Oke, berarti kelihatan. Oke, kita belajar sekarang tujuan mempelajari fikih dan usul fikih, ya. Fikih dulu ya. Ini dalilnya aja, ya. Mungkin Abi tidak bacakan lagi, ya, karena kalian sudah sering dengar Abi baca ayat ini, wa makanal mu'minuna liyanfiru kafah, sudah sering dengar. Ini juga mayuridillahu bihi khairan, sudah sering dengar. Abi tidak membahas ini lagi, waktu kita tinggal 15 menitan. Langsung, tujuan mempelajari fikih itu apa saja? Yang pertama, ya, dengan mempelajari fikih ini kita bisa mengetahui hukum syariat, ya, hukum-hukum syara yang berhubungan dengan perkataan atau perbuatan seseorang dan tata cara penerapannya. Artinya, tata cara penerapan adalah kaidah-kaidah yang terkait dengan hukumnya. Ya, perkataan atau perbuatan itu hukumnya bagaimana, boleh atau tidak, ya. Kemudian ada menyakiti orang lain atau tidak. Intinya adalah hukum sanksinya, ya. Ini dibahas juga dalam fikih, ya. Oke. Kemudian yang kedua, daripada mempelajari fikih, kita bertujuan untuk apa? Menjadi rujukan bagi para hakim, ya. Artinya setelah belajar fikih nanti para hakim itu punya dasar, ya, punya rujukan, dasar di dalam menetapkan atau memutuskan hukum. Misalnya ada suami istri datang ke pengadilan agama, kemudian suaminya berkata, istri saya begini, sehingga saya mau bercerai. Nah, hakim itu punya dasarnya. Oh, karena istrinya sudah melakukan perbuatan ini, di dalam Quran juga ada ini, dalam hukum fikihnya begini, maka tuntutan suami diperkenankan. Nah, ini hakim jadi punya dasar, ya. Kalau seperti itu lebih mudah bagi mereka untuk melaksanakan hukum terhadap seseorang, dan insya Allah lebih adil karena memang sudah berlaku secara umum, ada dasar hukumnya. Kemudian yang ketiga, untuk mengetahui hal-hal yang haram atau boleh, ya, atau mungkin juga yang subhat, ya. Ya, mungkin juga hal-hal yang tidak jelas. Ini menurut hukum syariat. Jadi ini juga bisa ketahui dalam fikih. Udah jelas, ya. Makan babi hukumnya apa? Udah jelas, ya. Makan kerupuk hukumnya apa? Udah jelas, ya. Nah, di sini semua bisa kita pelajari dalam fikih. Nah, tujuannya itu biar kita tahu, ya, sehingga kalau kita tahu kita bisa yakin di dalam mengamalkan ajaran agama Islam, menjalankan syariat agama Islam. Ini tujuan yang ketiga, ya. Sekarang yang keempatnya. Apa tujuan belajar fikih? Menciptakan kemaslahatan dalam hidup dan kehidupan. Artinya apa? Supaya kehidupan kita ini berlangsung dengan baik, benar, sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hidup kita ini insya Allah tertuntun dengan baik, ya, baik di dunia ini sehingga nanti kita bisa masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, buat kebahagiaan kita, buat kebaikan kita. Di dunia ini kita mohon kebaikan, Rabbana atina fid dunya hasanah, di akhirat juga insya Allah. Nah, ini semua diantaranya untuk memudahkan. Apa hubungannya fikih tadi yang halal haram segala macam dengan kemaslahatan kita? Ya, kalau kita makan makanan yang halal, nanti tumbuhnya daging yang halal sehingga perbuatan kita juga akan selalu halal, selalu baik. Nah, itu tujuannya, ya. Kemudian kalau kita makan makanan yang haram, makan uang dari hasil ngerampok, dari hasil main judi segala macam, itu nanti tumbuhnya daging yang haram sehingga kemungkinan besar perbuatan jelek banyak akan dilakukan oleh orang tersebut sehingga nanti di akhirat dia rugi. Nah, ini diantaranya, ya. Jadi dengan belajar fikih diharapkan bisa menciptakan kemaslahatan. Oke, ini fikih. Sekarang usulul fikih. Apa tujuan mempelajari usulul fikih, ya? Ini usul fikih, ya. Tujuan mempelajari usul fikih itu apa saja? Yang pertama, ini ada beberapa tujuan, ya, ada, ya, berapa lah, ntar lihat aja. Yang pertama dulu. Yang pertama, mengetahui kaidah-kaidah dan cara yang digunakan oleh para fuqaha atau mujtahid. Ini kita sudah bahas waktu kita belajar pengertian, ya. Misalnya ada perintah yang waktu itu habis sebutkan tentang apa, ya? Tentang sholat, kalau nggak salah aqimus sholat, ya. Oh, aqimus sholat ini adalah fi'il amr, ya. Nah, nanti di sini ada satu kaidah al aslu bil amri lil wujub. Oh, berarti perintah sholat itu menunjukkan wajib, ya, karena asal perintah itu adalah wajib. Illa madallat dalil ala khilafihi, kecuali nanti ada dalil yang memerintahkan
sebaliknya baru ketahuan sholat itu tidak wajib. Tapi selama ini tidak ada dalil yang mengatakan sholat itu tidak wajib. Semuanya menyatakan bahwa sholat itu wajib didirikan. Akhirnya disepakatilah kalau sholat itu wajib. Ini sholat yang 5 waktu, ya. Nah, tadi Abi bilang tadi misalnya witir. Oh, witir itu tidak wajib. Kenapa? Karena itu hanya diwajibkan untuk Rasulullah dan Rasulullah tidak memberatkan umatnya. Rasulullah yang mengatakan sholat 5 waktu itulah yang wajib. Nah, itu ada, ya. Ini yang pertama. Tujuannya jadi untuk mengetahui kaidah-kaidahnya, ya, dan juga cara-cara yang digunakannya, sehingga dengan demikian sistematika pengambilan hukumnya, istinbat hukumnya kita bisa tahu dari usul fikih, ya. Kemarin kita sudah bahas ketika membahas tentang pengertian kalau nggak salah. Kemudian yang kedua, tujuannya memperoleh kemampuan dalam melakukan istinbat hukum. Nah, ini tadi, ya. Ketika kita sudah tahu dalilnya dan kita tahu cara-cara memahami dalil tersebut dari segi bentuknya, penggunaannya, dilalahnya dan lain sebagainya, dari segi penggunaannya juga, maka kita bisa ambil kesimpulan nanti. Kalau kita tidak mengerti apa itu am, apa itu khos, nanti kita bisa salah, ya. Misalnya apa? Misalnya salah satu contohnya aja. Kunna nu'maru biqada'is shaum wa la nu'maru biqada'is shalah. Kami diperintahkan untuk mengqada puasa, kami tidak diperintahkan untuk mengqada salat. Kalau kita tidak mengerti dalil hadis itu, bahwasanya itu adalah hadis yang berlaku khusus bagi orang-orang yang haid, nanti kita akan beranggapan orang yang meninggalkan puasa, orang yang meninggalkan salat kalau gitu nggak wajib mengqada. Nah, padahal dalil itu khusus bagi perempuan ketika sedang dalam bulan Ramadan, mereka haid. Perempuan yang khusus bulan Ramadan lalu dia haid di bulan Ramadan itu memang diperintahkannya untuk mengqada puasa. Mereka tidak diperintah untuk mengqada salat. Itu berlaku khusus ketika bulan puasa dan untuk wanita yang haid. Sedangkan bagi yang tidak seperti itu, maka mereka mengqada puasa dan juga mengqada salat. Perempuan yang haid ketika di bulan Ramadan itu mereka memang khusus mengqada puasa saja. Salat mereka tidak mereka qada, ya. Jadi mereka itu tidak wajib untuk mengqada salat, membayar salat. Nah, itu berlaku untuk perempuan. Bukan berarti qada itu nanti kita tidak laksanakan ketika kita meninggalkan salat. Salah, ya. Justru ketika kita tidak salat sebanyak mungkin kita laksanakan qada sesuai dengan jumlah salat yang kita tinggalkan, ya. Kalau laki-laki semuanya sama. Mau salat, mau puasa ya kita qada semuanya. Kalau perempuan yang haid memang tidak diqada puasanya, salatnya, tapi puasanya tetap wajib diqada. Ini yang kedua diantaranya, ya. Oke, selanjutnya. Bicara kalau cepat-cepat belibet, ya. Ribet. Enaknya sih santai, kalau bertemu enak santai, ini mah di sini. Oke, yang ketiga, membantu para mujtahid dalam melakukan istinbat hukum, ya. Artinya apa? Dalam melakukan penggalian hukum, mengambil hukum apa ini hukumnya dari dalil-dalil nas. Oh wajib, oh sunnah, oh mubah, oh makruh, oh haram. Nah, itu semuanya dengan cara usul fikih mereka para mujtahid nih, orang-orang yang berijtihad, orang-orang yang memiliki kapasitas untuk menggali hukum, mengambil kesimpulan hukum, itu dengan adanya usul fikih akan lebih mudah. Kenapa? Karena nanti banyak kaidah-kaidahnya, ya, banyak cara-caranya melihat ayat dari segi ini, kemudian ada kaidah yang begini, itu nanti mereka akan lebih mudah lagi. Mentarji itu artinya membandingkan antara satu pendapat dengan pendapat lain, yaitu mentarjih namanya. Kemudian mentakhrij aqwal ulama, mentakhrij mengeluarkan pendapat. Ada beberapa pendapat dari para ulama tentang satu masalah. Lalu nanti ditakhrij, dikeluarkan ulama mana yang perkataannya lebih mendekati kebenaran. Itu namanya mentakhrij, ya. Dan menetapkan hukum syar'i yang sesuai dengan kemaslahatan manusia. Kemudian kalau sudah dikaji secara mendalam, sudah dipelajari dalilnya, sudah ditarji, sudah ditakhrij, barulah ditetapkan hukum dari permasalahan ini adalah ini, wajib misalnya. Nah, itu tentu saja hukum yang dihasilkan harus sesuai dengan kemaslahatan manusia, karena tujuan pensyariatan agama Islam itu adalah untuk kemaslahatan kita. Seperti yang kemarin sudah Abi beritahukan, ya bahwasanya namanya Islam itu memiliki tujuan, ada maksud-maksudnya, maqasidus syariahnya ada, ya. Itu sudah pernah Abi beritahukan pada kalian, ya. Oke, selanjutnya yang keempat. Habis kayaknya ini cuma 4. Yang keempat apa tujuan mempelajari usul fikih? Jalan untuk memelihara agama. Ya, ini kemarin sudah maqasiduddin, ya. Maqasidus syariah, ya, cara-cara untuk memelihara agama dengan misalnya apa?
Kenapa infak diwajibin? Ya, karena kalau misalnya infak tidak wajib, dikhawatirkan nanti untuk mengembangkan Islam akan susah, ya, sehingga agama Islam nanti semakin lama semakin jelek atau bahkan bisa runtuh. Nah, itu diantaranya adalah dengan cara infak, dengan cara jihad, dengan cara belajar. Nah, itu semuanya adalah jalan untuk memelihara agama, ya. Jadi dalam kaidah usul fikih itu bisa diketahui, berarti thalabul ilmi fardhah, menuntut ilmu itu wajib, ya. Itu karena apa? Karena diantaranya adalah untuk memelihara agama, supaya agama ini tidak kehilangan dasarnya. Kita nih di zaman sekarang itu dengan adanya hukum-hukum yang dikeluarkan oleh para ulama di zaman dulu, kita bisa tinggal make. Itu kan enak, tinggal memakai. Ya, itu enak, jadinya agama kita bisa kita laksanakan. Kalau misalnya orang dulu nggak ngeluarin hukum, kita bingung sendiri. Apalagi kita nggak ngerti bahasa Arab, kita nggak ngerti kaidah usul fikih, banyak yang hal-hal yang kita tidak mengerti dalil-dalil itu. Makanya setelah mereka merumuskan hukum, akhirnya kita, oh begini ternyata agama memerintahkan gini, oh agama melarang ini. Nah, kita tahu, sehingga ya itu jadi jalan untuk memelihara agama dan mengetahui sendi-sendi hukum syariat beserta dalilnya. Nah, sekaligus mengamalkannya. Nah, kalau kita sudah tahu itu benar, itu wajib, maka laksanain. Ya, sholat wajib, jangan sampai nggak kita laksanain. Ya, hukum puasa sekarang nih, misalnya puasa Asyura. Oh, hukumnya tidak wajib. Puasa yang diwajibkan cuma puasa Ramadan. Puasa Asyura tapi kamu puasa nggak? Puasa. Berarti ini hukumnya apa? Sunnah muakkadah misalnya. Nah, itu dihasilkan atau ditentukan oleh para ulama, ya, setelah mengkaji dalil-dalil dari Rasulullah. Ya, Rasulullah pernah dibilang, ya Rasulullah, para kaum Yahudi itu puasa di tanggal 10 Muharram. Oh, kita lebih berhak lagi, berarti kita juga puasa di 10 Muharram. Bahkan kalau aku masih hidup, tahun depan aku akan puasa juga di tanggal 9 Muharram. Nah, berarti sunnahlah untuk puasa di tanggal 10 Muharram, dan itu sunnah muakkadah namanya, dan juga puasa di tanggal 9 Muharram, ya, puasa Tasu'a namanya. Kalau sekarang puasa Asyura, ya. Insya Allah sebagian besar kalian puasa, ya. Insya Allah, Abi juga insya Allah puasa. Ya, masih Bontot juga puasa, Mumi juga insya Allah. Oke, yang terakhir, yang masih ada kan, yang kelima, benar, menerapkan kaidah-kaidah usul fikih dalam menghadapi dan menjawab kasus-kasus baru. Nah, sekarang ini kan eranya era global, ya. Masa sekarang ini sudah tidak seperti masa dulu, sekarang udah modern, ya. Misalnya ada hal-hal yang baru ditemukan di dalam di dalam kehidupan kita, dan itu terkait dengan agama. Maka ini harus dicari solusinya. Yang pernah Abi contohkan itu, misalnya waktu itu Abi ditanya tentang bagaimana kita memegang HP, yang di HP itu ada Al-Qur'annya, ya. Apakah kita wajib berwudu atau tidak? Karena kan kalau kita menyentuh Al-Quran wajib dengan wudu, ya, wajib dalam keadaan suci dari hadas besar dan hadas kecil. Sekarang bagaimana dengan HP yang ada tulisan Al-Qur'annya? Nah, itu semuanya harus dicari solusi hukumnya, dan cara mencari solusi hukum itu adalah dengan kaidah-kaidah usul fikih, ya, dan juga kaidah-kaidah fikih. Ya, kenapa? Kasus-kasus itu tidak akan ditemukan di dalam nas. Mana ada di hadis tentang HP yang ada Qur'annya? Mana ada di dalam Al-Quran sendiri nanti akan ada HP yang ada Qur'annya? Tidak ada. Kalau kita cari di dalam nas aja, itu nggak bakalan ketemu. Artinya kita buat menjawab itu puyeng sendiri. Nah, untuk itulah para ulama usul fikih, para ulama fikih ini dengan kaidah-kaidah usul fikih akhirnya berhasil menemukan, oh ternyata kalau misalnya HP ada Qur'annya, maka memegangnya harus dengan wudu, atau tidak harus dengan wudu, atau mungkin haram memegangnya. Nah, itu nanti akan ditemukan di dalam kaidah-kaidah usul fikih. Ya, itu gunanya belajar usul fikih. Jadi masalah itu pasti, ya, pasti akan ditemukan solusinya. Tidak berarti nanti kita nggak harus punya HP, atau HP kita berarti nggak boleh diinstal Al-Quran gitu. Atau mungkin bagaimana kalau misalnya sholat di dalam pesawat, ya, ini kan belum ada di zaman Rasulullah pesawat, belum ada di zaman Rasulullah itu hal-hal yang canggih seperti itu. Nah, berarti nanti gimana? Berarti kalau kita misalnya mau sholat jangan naik pesawat dulu, atau kalau kita mau naik pesawat kita sholat dulu, tidak. Nanti ada solusinya, dan itu dibahas oleh para ulama, ya. Oke, selesai kayaknya ini. Selesai tujuan mempelajari fikih benar. Selanjutnya waktunya tinggal 2 menit, nggak apa-apa, nanti aja. Nanti kita akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan fikih dan usul fikih. 1, pengertian, objek, tujuan, dan pertumbuhan nanti insya Allah minggu depan, kalau kita masih ketemu 2 minggu lagi insya Allah, ya. Oke, cukup sampai di sini, sekian, alhamdulillah. Selesai? Ada yang mau bertanya? Silakan.
Fahrul Adi, Vanessa Putri, Aura Febri. Waktunya tinggal 1 menit. Sebenarnya masih ada 11 menit karena kita tadi mulai jam 10 lewat 10 ya. Tapi tidak apa-apa, kita pakai untuk bertanya kalau ada yang mau tanya jawab. Silakan, ada nggak? Kalau ada, hidupkan mikrofon kalian ya, unmute suara kalian, silakan bertanya. Kalau tidak ada, kita tutup. Atau Abi mau nanya dulu? Abi nanya dulu dah, walaupun jelasin cepat-cepat, Abi juga nggak yakin sih kalau kalian nangkep semuanya ya, karena memang harus cepat-cepat aja nyampein materinya. Oke, yang lagi melotot, ayo. Abi mau tanya, ayo. Dalam konteks fikih, kalau kita belajar fikih, yang kita bahas adalah tentang muamalah, maka muamalah di situ adalah muamalah yang seperti apa menurut kamu? Ayo, suaranya nggak kedengeran, yuk. Say hello dulu, assalamualaikum, ayo. Nggak kedengeran suara, yuk. Oh, nggak kedengeran suaranya, jangan-jangan kurang jelas ya. Oke, nggak dengar benar mungkin, ayo nggak dengar. Yang lain, wow ini ada kelompok Najma Nabila CS nih yang bertiga. Salah satu di antara 3 orang itu jawab. Najma Nabila nih, kelompok ini nih. Hei, siapa ini? Najma sama siapa lagi Najma? Kelihatan nih ke samping, siapa tuh? Banyak ya? Oke, silakan jawab. Kalau kita bicara masalah muamalah, siapa aja yang jawab bebas. Kalau kita bicara masalah muamalah dalam fikih, maka yang kita bahas adalah yang seperti apa, atau muamalah seperti apa, yang berhubungan dengan apa. Siapa yang jawab? Ini siapa nih? Najma apa siapa tuh? Halo? Ini Najma. Oke. Jawab dulu. Assalamualaikum Najma. Ini lagi di sekolahan tuh. Oke, nggak mau, malu gitu aja pada malu. Ayo, kelihatan lagi. Tapi tadi nggak ada suaranya. Sofia. Kalau Sofia insya Allah langsung nih kedengeran soalnya dia dari rumah. Oke Sofia, assalamualaikum Sofia. Habis pertanyaan satu aja. Waalaikumsalam, Bi. Oke, kalau misalnya kita bahas fikih Sofia, ya, kemudian kita mau belajar tentang muamalah, maka muamalah yang seperti apa yang kita pelajari? Hubungan kita dengan orang lain atau bukan? Itu, Bi, yang berhubungan dengan harta. Ya, benar, yang berhubungan dengan harta. Misalnya seperti apa? Jual beli. Jual beli, terus? Pinjam meminjam. Iya, dan lain sebagainya. Ya benar kamu nak. Ya, yakin, insya Allah tahu. Yang lain juga mungkin tahu, cuma nggak mau jawab, malu. Ya. Satu lagi cowok sekarang, Raub. Ya, oke Raub. Sebutkan fungsi atau tujuan dari belajar fikih buat para hakim. Untuk Assalamualaikum Raub. Waalaikumsalam, Bi. Iya, silakan. Untuk menentukan hukum dari suatu masalah, Bi. Untuk menentukan hukum, artinya sebagai apa? Fikih itu fungsinya sebagai apa? Ketika dia mau menentukan hukum, fikih itu fungsinya sebagai apa? Apa ya? Rujukan. Iya, bukan rujak, rujukan. Iya benar. Sebagai rujukan, sebagai dasarnya. Jadi kalau misalnya nggak ada fikih, nanti mereka bingung. Dengan adanya fikih, maka mereka memiliki dasar, memiliki rujukan. Bagus Rauf, alhamdulillah. Ya, cukup 2 soal aja. Ya, apa satu lagi? Satu lagi ada yang pengen bikin soal nggak? Nanti temennya suruh jawab. Syahid. Kamu bikin soal 1, nanti Abi yang akan suruh teman kamu ngejawab soal kamu. Silakan. Assalamualaikum Syahid. Salam, Bi. Iya. Bikin 1 soal. Yang Dede yang nongol. Awas Dede. Abi lagi mau ngeliat Syahid. Yang mana tadi Syahid?
dulu ya, Bi. Iya. Itu kabel apaan lagi si Dede? Mana tadi Sahid nih. Apa? Apaan aja, bebas. Ayo. Kan tadi banyak Abi ngomong cepet banget sih, jadi puyeng kali kamu. Itu, Bi, apa namanya? Salah satu tujuan usul fikih yang ketiga tuh. Taruh deh, Bi, taruh. Iya nggak apa-apa, santai aja. Salah satu tujuan usul fikih yang terkait dengan apa? Yang terkait itu dengan apa sih? Udah suruh sebutin aja deh ya. Mengatur, iya sebutin Salah satunya gitu. salah satu tujuan usul. Nah, gitu aja benar, bagus, lebih simpel kan? Siapa yang mau jawab? Kamu yang tunjuk aja. Saya. Siapa tuh? Entar dulu, siapa tuh saya aja Bi nggak tahu. Siapa? Oke, Nick, silakan Nick. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Enggak ini ya, bukan sambutan OSIS ya. Jawab soal. Oh iya. Iya. Tujuan usul fikih. Mana? Entar dulu. Ini masih foto Sahida. Entar dulu. Foto kamu mana? Belum nongol. Oke. Tujuan pembelajaran usul fikih mengetahui kaidah-kaidah dan cara-cara yang digunakan oleh para fuqaha atau mujtahid dalam istinbat hukum syara. Oke, iya. Ya satu aja nih. Abi tanya sekarang, istimbat apa? Istinbat itu Nggak tahu. Tadi kamu udah bener dalam mengistimbatkan hukum syara, bener ya. Sekarang istimbatnya apa? Lantar kalau kamu istimbatnya nggak tahu bingung. Istimbat apa? Siapa yang bisa bantuin Nick? Apa arti istimbat? Nisrina Valentina, mana? Abi kebenaran. Istinbat adalah Apa Nick? Suci ayat. Istinbat adalah teks suci ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi. Itu bukan, Bi? Bukan. Bukan. Iya, ini denger ini. Si Unyil, Nisrina. Can, Nisrina. Mana mukanya kagak ada. Dia ngumpet lagi takut. Oke, bukan itu nih. Yang dimaksud dengan apa tadi Abi bilang istimbat itu adalah mengeluarkan hukum dari dalil-dalil syariat. Itu namanya mengistimbatkan, mengambil konklusi, kesimpulan hukum apa nih yang bisa kita ambil dari ayat ini, itu namanya istimbat. Paham, Nick? Paham, Bi? Apa? Ulangi. Apa yang dimaksud istimbat? Macam hukum, penjelasan dalil hukum ini. Iya, mengambil kesimpulan dari dalil-dalil. Segala dalil dan hukum. Ya, itu dia yang dimaksud dengan istimbat ya. Misalnya aqimus sholat, istimbatnya adalah sholat itu wajib. Itu namanya ya istimbat hukum dari dalil ya. Oke, bagus, terima kasih buat semuanya yang sudah aktif terutama menjawab ya, yang tadi sudah ada Sahida, Sofia, Nick ya. Ya ada yang diem aja, Ayu mungkin mau ngomong tapi nggak kedengeran, ada Najwa sama CS-nya juga kagak ngomong sama sekali, senyum-senyum doangan. Oke, nggak masalah. Ini saja Abi mau foto sekarang, silakan siap-siap. Tadi cuma ada 2 screen, langsung ada 4 screen kalau misalnya suruh foto. Siap, yang pertama ya. Sebelum Abi mulain, Abi mohon maaf dulu ya, nanti yang Abi sudah foto, Abi sebutkan namanya, silakan keluar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk materi ini nanti di YouTube mungkin Abi tanggalinnya jam 11-an insyaallah ya. Insyaallah atau mungkin nanti ya. Nanti habis kita kelar nonton YouTube Abi kan? Lah iyalah, kan kamu setelah bikin resume, kalau kamu absen duluan gimana ya? Kalau misalnya kalian gak ikut PJJ,
Kalau kalian nggak ikut Zoom nih, kalau nggak ikut Zoom, ya nanti kalian bisa lihat hasilnya. Mungkin kalau habis sempat Abi upload itu nanti malam, kalian bisa ikut Zoom dengan cara melihat video ini kan sama aja kayak ikut Zoom, ya. Oke, cukup. Abi panggil sekarang. Sahida, Vanessa, Dinda, Ispa, Asi, Sofia, Aura, Rauf, Sabrina, Airel. Airel dari tadi nggak kelihatan. Ini giliran ini ikut, ya. Dari tadi nggak ada dia. Ahmad Jayadi Asa, atau mungkin nggak ngintipin kamera kali Airel. Ayu, Niki, Nike, Irna, Ika Prabda, Linda, Siti Fatima, Indah, Usni, Peski, Umuatia, Rizky Nur Hikmah, Andita, Akila. Oke, siap-siap. 1, 2, 3. Terima kasih. Bye. Silakan meninggalkan area. Ya. Makasih, Ya, sama-sama terima kasih. Assalamualaikum Sahida semuanya. Terima kasih, Be. Yang keduanya. Abi panggil yang keduanya. Aura Ahmad Jayadi. Mana? Ahmad Jayadi tadi udah kan? Aura Febri, Asa, Irna Sabila, Usni, Andita, Zahra Ulum, Akila, Nisrina, Syifa, Lita, Bunga Indi, Sherly, Fitria, Sami dari tadi nggak kelihatan, giliran foto aja nongol dia. Tiara Dotalina, Cynthia, Caca ya, siapa nih? CCA. Septiani, Eka Dewi dari tadi nongol tuh, Eka Dewi dari awal. Anissa, Reva, AA, Fahrul Hadi, Dinda, Astrid, siap-siap. 1, Aura fotonya nggak ada. Oke. Asa udah. 1, Tasyiatul Salihat juga ikut. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Makasih. Sama-sama. Selanjutnya. Selanjutnya SS yang ketiga. Terakhir ini, SS terakhir. Akila Intan, Muhammad Sami udah tadi. Asa udah nak. Anissa Rahmawati tadi udah nak. Dinda, Rantisi, Rani sama-sama. Rani, Salwa, Anissa Chania sama-sama. Nur Haliman, Najma, CS, Irna Sabila jangan dibalik nak. Puyeng abang liatnya. Isti, Ninda, Dika, Siti Nur Aisyah, Intan, Lani Putri, Dwi Bagus. Abi baru lihat Dwi Bagus dah. Nurul Okta, tadi nggak ngidipin kamera ya? Vina Maratna Wulandari, siap-siap. 1, Akila nggak kelihatan mukanya. 2, Irna Sabila, kamu dibalik HP-nya. Nah, ya begitu. Siap. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, sama-sama Dinda. Makasih, Abi. Sama-sama Aisyah. Najma, Tika, sama siapa satu lagi tuh? Najma siapa lagi tuh? Yang ada sama kamu siapa aja? Abi nggak tahu. Nanti kan Abi mau nilai gimana? Irna, yang sama kamu siapa aja? Talita sama Fadua, Abi. Talita sama Fadua, mana Talita? Lihat. Mana Talita? Ini Fadua, mana Fadua? Oke. Sekarang yang sama Najma siapa aja? Kenapa Irna? Yang sama Najma, Desti, Anissa, Najma sama Fadua. Sama Tika. Tika ini ada Tika. Oh, berarti kamu pakai 2 HP di satu tempat ya? Iya. Iya, dasar satu aja tadi mah puyeng Abi ini. Ya udah, nggak apa-apa ya. Jamaah. Iya, mana Dede? Dede mana Dede? Mukanya nggak kelihatan. Oh, dari tadi nggak nongol-nongol. Dari tadi ngapain aja? Baru mau foto di nongol. Ya, curang kamu ya. Oke, terima kasih Dede. Rantisi juga sudah. Tadi Rantisi sudah disebutin kan namanya, udah dipoto. Oke, terima kasih. Ya, udah cukup. Selamat beristirahat semuanya. Jaga kesehatan, jaga keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Dede. Udah Najma mentang-mentang gratis masih dipasang aja itu udah keluar. Mentang-mentang ya pakai Asian Game. Ambil lab ya. Ambil lab udah.